Sholat yang ada makna, tanha anil fakhsya wal munkar, yang punya ruh sholatnya, paham apa yang diucapkan, biar seperti tidak orang mabuk, kasar kata-kata kami, biar ada jendulan di hati para bapak dan ibu. Orang mabuk itu mengucapkan tapi nggak tahu artinya. Nah, level ini yang harus kita upayakan agar mengingatkan kita, saudara kita yang meninggal duluan, nanti alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alabnahum min amalihim min syai'. Tadi imam kita baca seperti itu. Akan ketemu lagi yang meninggal duluan, yang ditinggal nanti akan ditanya, kamu dulu setelah aku meninggal sedang apa, dan ditanyakan sebagainya. Itu anak berdengan bapaknya, suami nanyakan istrinya, kan suaminya meninggal duluan, istri yang meninggal duluan nanyakan pada suaminya yang ditinggal masih di dunia, selama semuanya di atas tauhid. Syekh Abdul Qadir bin Abdul Aziz, wajib hukumnya salah satu ilmu fardu ain yang setiap muslim muslimah tidak bisa baca, tidak bisa nulis, tetap wajib hafal surat Al-Fatihah dan tahu maknanya. Qala Syekh Utsaimin, idza ra'aita as-salata saqilatan fi qalbika hatta law kanat nafilah fa'lam anna fi qalbika nifaqan wa hadha sya'nul munafiqin alladzina qala Allahu fihim wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Kalau kamu satu ketika melihat diri kamu dalam hati itu terasa berat sekali, untuk sholat itu kok nggak ringan, nggak ngefek ketenangannya, hatta sholat sunnah sampai punya pikiran itu nggak wajib saja kok. Jangan kita meremehkan para bapak ini. Kalau kita tidak udzur-udzur yang syar'i, ya tetap kita ambil. Meskipun sampai sholat sunnah terasa berat, ketahuilah bahwa di dalam hatimu ada sifat munafik. Di dalam Al-Quran itu wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik itu ketika melaksanakan sholat, wa idza qamu ila sholat kusala, terasa nggak bergetar hatinya, ada panggilan azan. Sholat itu nggak merasa murtah, lapang, seolah-olah rakus, nyaman, tapi terasa berat. Ketahuilah hati itu terjangkit ada padanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan taqabbala. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala wa'atika mastata'na nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma taqabbal minna shalihah a'malina. Para bapak, para ibu, saudara sekalian jamaah salat subuh, a'azakumullah. Kita lanjutkan tadabbur kita terhadap sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar ikrar raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan rasulan itu di atas ilmu, bukan hanya doktrin dan doa pagi sore yang kosong dari sebuah pahaman. Qala al-musannif asy-syaikh Shafi Rahman al-Mubarakfuri, fa aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Quba arba'ata ayyam, yaumul itsnain, yaumul tsulatsa, yaumul arbi'a, yaumul khamis, wa assasa masjid Quba wa shalla fihi
wa huwa awwalu masjidin ussisa 'ala taqwa ba'dan nubuwah. Kita masih banyak mengambil pelajaran singgahnya Nabi di Kuba. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 4 hari di Kuba setelah jadi daftar pencarian orang mau dibunuh dalam keadaan jalan kaki, sembunyi, kabur dari Mekah bersama Abu Bakar As-Siddiq yang mendampingi sampai di Kuba, singgah 4 hari, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis. Kemudian di situ membangun masjid. Nah, faedah Nabi aktivitasnya pertama kali membangun masjid Kuba itu adalah awwalu masjidin ussisa 'ala taqwa. Masjid yang pertama kali dibangun ketika Islam dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dakwah Islam pertama kali muncul, maka masjid yang dibangun oleh Nabi pertama kali adalah Masjid Kuba. Itu juga diabadikan di dalam Al-Quran, la masjidun la taqum fihi abadan, la masjidun ussisa 'ala taqwa fi awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ayatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalam surat At-Taubah ayat 103 itu diabadikan, la masjidun ussisa 'ala taqwa. Kamu jangan singgah, kamu jangan ibadah salat, zikir di masjid yang direkayasa oleh orang munafik. Itu kisahnya. Orang-orang munafik juga membuat masjid di Kuba yang misinya adalah untuk memecah belah umat Islam, misinya untuk membuat rencana strategi untuk menghancurkan dakwah Nabi, untuk konsolidasi bersama orang-orang yang akan memerangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, intinya begitu. Itu yang masyhur disebut masjid Diror. Maka Nabi dilarang, la taqum fihi abadan. Kamu jangan singgah dan sholat di masjid itu, tempat itu. Masjid yang nawaitu bangunnya untuk memecah belah umat Islam agar terpecah. Kemudian misinya juga untuk konsolidasi, membuat rencana strategi untuk memerangi Nabi. Maka Nabi diingatkan dari langit yang ketujuh, jangan kamu ibadah di situ. Nawaitu bangun masjidnya bukan lillah. La masjidun ussisa 'ala taqwa fi awwali yaumin an taquma fi. Masjid Kuba itu Allah abadikan masjid yang pertama kali dakwah Islam dibawa oleh Nabi dibangun. Landasannya karena ketakwaan. Maka hendaklah kamu ibadah dan takarub di situ. Nah, dari situ kita bisa mengambil pelajaran. Kemarin sudah kita maklumi, ini diambil faedah para ulama-ulama dalam sisi imamatul uzma, urusan kepemimpinan yang agung itu. Tugas yang pertama kali kalau kita seorang pemimpin, bantu urusan akhirat rakyat. Jangan malah membawa rakyat untuk masuk neraka. Itu merampas hak Allah. Itu merampas haknya Allah. Itu. Nanti dibangunkan masjid. Nah, di situ kita bisa memahami juga bahwa masjid bagian daripada syiar Islam, yang di situ nanti dibangun kekuatan rohaniyah, yang dengannya juga pernik dunia akan muncul, dan kemakmuran itu muncul ketika kemakmuran hati didahulukan. Nah, ini jenengan percaya begitu, ini teori itu maksudnya rumus dari ayat Al-Quran.
Kita diperintahkan pertama kali itu bukan sibuk ngurus urusan dunia, pernik dunia, tapi diperintahkan untuk ayyamurakum, memakmurkan. Imarah takmir itu kan makmur tuh. Amara yu'ammir, memakmurkan, yaitu hati kita ta'abud kepada Allah. Bukan memakmurkan simbol-simbol dunia yang di situ kosong ruh keimanannya. Seperti negara-negara kafir itu, simbol-simbol dunianya maju, tapi sebenarnya adalah kosong roh dan iman di dalam hatinya. Akhirnya sudah, itu hanya pura-pura maju saja. Ini harus diyakini benar, seolah-olah membawakan aset yang besar, produk pabriknya misalkan, tapi kehancuran yang dibangun. Misalkan kalau orang mendem itu memperbaiki kerusakan generasi itu jauh lebih besar dari aset masukan dari sebuah pajak perusahaan itu, kalau itu perusahaan yang mendem-mendeman begitu. Nah, begitulah cara berpikirnya syariat itu. Pertama kali adalah urusan akhirat dimakmurkan, nanti dunia itu akan bermunculan berbanding dengan konsentrasi terhadap akhiratnya. Ini program Nabi. Masjid. Makanya ini juga indikasi kalau kita bawa tadi urusan manajerial, pengelolaan sebuah negeri, pengelolaan sebuah bangsa dan dunia, kan urusan ideologi. Nah, secara urusan pribadi kita, kalau namanya masjid itu sudah ukuran bagi ahlul iman. Dia itu munafik, dia itu ahlul iman yang muttaqi, yang takwa. Indikasinya masjid. Ya, artinya secara general saja, kita enggak menghukumi isi hati seseorang ke masjid, menginteli orang berkhutbah. Dia ke masjid ada tugas perintah atasan untuk merekod isi ceramah dan kajian di masjid itu, ya nas'alullah salamah alafiyah, kita berlindung kepada Allah dari niat-niat yang jahat yang itu nanti akan disingkap di akhirat atau di sakaratul maut. Tapi secara umum indikasi untuk mengukur seseorang itu iman, mukmin, kemudian apalagi orang-orang yang muttaqun, masjid. Maka dihasung oleh Rasulullah perkara-perkara itu. Nah, inilah program-program unggulan Rasulullah SAW walaupun hanya beberapa masa. Itu kalau kita berikan komentar tadi. Falamma kana yaumul khamis au yaumul jum'ah raqiba bi amrillahilah wa Abu Bakrin radifahu wa arsala ila bani Najjar akhwalahu faja'u mutaqallidina suyufahum wasaronah wal Madinah. Setelah hari Kamis, mungkin sore atau hari Jumat, dihitung hari Jumat, Nabi melanjutkan perjalanan. Abu Bakar gonceng di belakang kendaraannya. Bayangkan dari Mekah naik unta seperti itu, Abu Bakar ngikuti dia dari belakangnya. Kemudian mereka semua menuju arah Madinah. Lah di situ sudah dikawal oleh sebuah kabilah Bani Najjar tadi dengan suyufahum, dalam pasukan kesamaptaan, yaitu pedang yang siap mati mengawal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fasaronah wal Madinah. Gagah kan? Jadi Islam itu harus dikawal dengan kekuatan. Kalau tanpa kekuatan ya sudah, bicara teriak-teriak kayak apapun tidak akan ngefek kepada orang yang zalim, yang berkuasa. Nah, itu sudah akal kita nerima. Fadrakahul Jum'ah. Kemudian di perjalanan itu Nabi mendapatkan hari Jumat hingga akhirnya melaksanakan sholat Jumat bersama kabilah itu dalam jumlah yang relatif banyak. Wa kanu mi'atu rajulin, 100 orang sholat berjamaah, karena Nabi menemui hari Jumat saat itu. Nah, di sini para bapak, saudara sekalian, ini kita bawa kepada tazkiyah pribadi kita. Masjid identik dengan ukuran indikasi seseorang itu dekatnya kepada Allah atau tidak, itu masjid. Karena taqarrub, apalagi orang laki-laki
indikasinya dia ada sifat pada dirinya munafik atau tidak adalah masjid. Agar kita jauh dari sifat itu, kita memahami bahwa laluan yang sangat mudah juga membantu kita kepada perbuatan ihsan. Wajib hukumnya setiap muslim muslimat, artinya memahami sholat jamaah itu masjid berjamaah itu wajib bagi kita, walaupun sifatnya muakkad ataupun sampai juga tidak sah diterima, itu mukhtalaf dari sisi fikih. Maksud kami dari sisi begini, wajib bagi kita hukumnya jelas, satu, harus hafal surat Al-Fatihah kalau sholat. Itu laluan, maksud kami laluan mudah untuk kita ihsan kepada Allah, berbuat ihsan itu anta budallah ka'annaka tarahu. Wajib minimal surat Al-Fatihah itu hafal, ditambah ya tahu artinya lah, jangan keterlaluan. Benar, kita berangkat ke Surabaya itu modal kita perhitungkan perjalanan, sangunya ini dan itu, tapi keberangkatan dan kembali kita kepada Allah lewat sholat itu tidak pernah ada perhitungan, nggak ada hitung-hitungan. Kan terbalik, urusan dunia saja kita penuh perhitungan, kita hitung-hitungan urusan dunia. Sekian hari dana saya harus siapkan sekian, bensinnya sekian, etolnya sekian, untuk makan dan minum sekian, living costnya sekian hari, nanti sudah dihitung, diperkirakan. Giliran urusan akhirat laluan dengan sholat yang setiap hari tidak pernah ada hitung-hitungan. Ini salah atau tidak, syarat dan rukunnya bagaimana, bahkan kandungan yang harus kita pahami diturunkannya Al-Quran untuk itu tidak pernah terdetik. Ini maksud kami, kenapa Rasulullah bangunkan masjid tadi, jelas menyuburkan kekuatan iman para rakyat dan sahabatnya, di antaranya lewat sholat. Nah, sholat bagaimana akan ngefek pada kita? Kita tidak ada hitung-hitungan urusan sholat. Maksud kami, benarkah sholat kita sampai umur 50 ke atas ini seperti ini? Ini yang perlu bagi kita, dan termasuk saya juga. Nah, di antaranya para ulama memberikan laluan, Al-Quran ini diturunkan pertama kali, yang diajak bicara anggota tubuh kita ini bukan kepala, bukan tangan, tapi hati. Yang diajak komunikasi itu hati. Coba dengan renung-renungkan, Nabi sebelum akil balik, ketika dulu masih di saat di kampung Badui itu dibelah dadanya, umur di bawah 9 tahun. Nanti sebelum Isra dan Mi'raj dibelah dadanya lagi, diambil sesuatu ini yang ditempati setan, dikeluarkan. Sama, ketika nanti kita membaca Al-Quran, minimal tahapan pertama kita dengarkan Al-Quran kok bisa ngefek pada kita, itu nanti urusan hati kita. Nah, itu maksud kami minimal surat Al-Fatihah. Kenapa kemarin saya pilihkan kata-kata, coba kita renungkan, alhamdulillahi rabbil alamin. Itu misi daripada Islam ini, Islam kita yang kita peluk ini loh, agar kita tidak dengan latah ngikuti seperti orang kafir. Ini teroris, ini radikalisme, ini fundamentalis, ini aliran keras. Itu kan orang-orang kafir yang ada kepentingan saja, narasi yang ada kepentingan dunia. Kita paham benar kalau Rabbul Alamin yang kita ucap setiap sholat, dan bahkan muqaddimah sholat kita itu kan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah pun juga muqaddimah dari seluruh Al-Quran. Rabbul Alamin itu adalah misi pimpinan politik tertinggi dunia ini, pimpinan politik di negeri yang kita cinta ini harusnya Rabbul Alamin. Itu kan terbalik hari ini. Wong RT taat kepada RW taat kepada kebijakan desa atau kelurahan pada kabupaten provinsi pada pusat. Lah pusat kepada siapa? Harusnya pada Rabbul Alamin kan? Maksud kami, pertanyaan berikutnya, jangan ngawur membuat peraturan yang menyelisihi Rabbul Alamin. Itu merampas hak Allah, itu syirik. Itu maksud kami di situ. Kalau kita memahami Al-Quran yang kita baca,
surat Al-Fatihah yang terus kita lantunkan ini. Kenapa harus ditotalitas kepada Allah? Karena Allah Rabbul Alamin. Masa kita nggak sadar sampai kita hinakan kening kita, kepala kita, wajah kita ke tanah ini? Ini lantaran apa? Karena karena hanya engkau dan engkau lah ya Allah, aku abdi. Aku tundukkan hatiku, tubuhku, keningku. Kita hinakan di hadapan Allah. Kita ini budaknya Allah. Budak. Sudah pilihan apa yang terjelek lagi? Kalau namanya budak, kita budaknya Allah. Lah ini dengan seenaknya membuat peraturan, keputusan, mengatur dunia yang sangat besar ini tidak tunduk kepada Allah. Kamu musyrik, itu syirik. Nah itu kita memahami Rabbul Alamin aja sudah sejauh itu tuntutan tauhid uluhiyah kita. Tidak boleh syirik karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba kita renungkan ayat itu setiap kita baca. Tersentuh ketika tadi, bagaimana kita tidak tersentuh? Anak kita yang meninggal duluan, suami kita yang meninggal duluan, para ibu-ibu mungkin ada suaminya yang meninggal, para bapak yang istrinya meninggal duluan. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Anak-anaknya yang meninggal duluan, bapak ibunya masih hidup. Tidak usah kecil hati. Bacaan imam kita salat subuh tadi loh, dalam surat At-Tur itu. Akan kami temukan lagi nanti keturunan kami, keturunan mereka, bapak, ibunya, anak-anaknya. Kamu dulu setelah aku meninggal duluan karena terpapar corona, kamu di mana? Nanti akan dialog ketemu lagi. Bagaimana kita tidak tersentuh kalau menghayati sudah hanya dengan Quran kita akan hidup, tidak ngikuti Al-Quran mesti mati. Hidupan ini akan hancur. Percaya begitu, tidak percaya begitu, karena sudah wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Ruh. Nah di situ maka Nabi simpul dari sebuah ruh itu dibangunkan masjid. Masjid laluan untuk taqarrub kepada Allah lewat sholat. Sholat yang ada makna tanha anil fakhsha wal munkar, yang punya ruh sholatnya, paham apa yang diucapkan biar seperti tidak orang mabuk. Kasar kata-kata kami, biar ada cendulan di hati para bapak dan ibu. Orang mabuk itu mengucapkan tapi nggak tahu artinya. Nah level ini yang harus kita upayakan agar mengingatkan kita, saudara kita yang meninggal duluan nanti alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alabnahum min amalihim min syai'. Tadi imam kita baca seperti itu. Akan ketemu lagi yang meninggal duluan, yang ditinggal nanti akan ditanya, kamu dulu setelah aku meninggal sedang apa, dan ditanyakan sebagainya itu. Anak berdangan bapaknya, suami nanyakan istrinya, kan suaminya meninggal duluan, istri yang meninggal duluan nanyakan pada suaminya yang ditinggal masih di dunia, selama semuanya di atas tauhid. Nah begitu, itulah program Nabi. Makanya lewat urusan ini kami tegaskan para bapak, sekurang-kurangnya ini wajib. Syekh Abdul Qadir bin Abdul Aziz, wajib hukumnya salah satu ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain yang setiap muslim muslimat bisa baca, tak bisa baca, bisa nulis, tak bisa nulis, tidak bisa baca, tidak bisa nulis, tetap wajib hafal surat Al-Fatihah dan tahu maknanya. Karena ini muqaddimah sholat kita, kemudian juga muqaddimah dalam Al-Quran. Sudah 7 ayat itu saja. Bismillah. Kan sudah tahu artinya setiap kita. Cuma karena kita sudah rutin, nggak bisa masukkan kandungan itu ke dalam hati gitu loh. Akhirnya terus nggak ngefek, meripil, tapi kayak orang mendem, kayak orang mabuk. Nah ini maksud kami, kita review kembali apa yang kita baca agar nanti ngefek seperti apa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada para sahabat, sehingga kekuatan dan Al-Quran itu sudah masuk ke dalam hati, sudah dunia itu akan dikuasakan kepada mereka yang relatif pendek sekali. Pengokohan akidah 13 tahun, 10 membangun peradaban. Surat Al-Baqarah turun di Madinah itu simpul karena kenegaraan nanti dibangun dari situ. Nah begitu kalau kita memberikan sebuah faedah, Nabi didahulukan bangun itu dari sisi ini tadi. Makanya Syekh Utsaimin tadi maksud kami Rabbul Alamin saja, misi Islam ini kita harus yakin benar
mengembalikan hak Allah yang dirampas oleh penguasa-penguasa di negeri di dunia ini, yang harusnya haknya Allah lewat Al-Quran dan Sunnah, keputusan, aturan, hukum halal haram itu Allah. Jangan ngawur yang nanti itu akan ditempeleng oleh neraka, oleh malaikat di neraka kalau berani-berani berbuat syirik seperti itu. Atau juga mengembalikan haknya manusia yang dirampas oleh manusia lain. Itu misi Islam. Bukan Islam itu datang ini pengen merebut kekuasaan, itu tidak. Maka ini harus dipahami benar bahwa kehadiran syariat Islam itu justru simpul keadilan dan kemuliaan. Haknya manusia benar-benar dijaga, haknya Allah akan kembali kepada Allah kalau Allah itu yang layak dan pasti untuk diibadahi, itu ketika Islam kuasa dan jaya dengan sempurna. Nah, itu surat Al-Fatihah tadi, surat Al-Fatihah. Maka dari sini kalau kita mentadaburi maksud kami tadi, mengikuti pendapat ulama Syekh Abdul Qadir bin Abdul Aziz, surat Al-Fatihah ini wajib hafal, wajib paham maknanya. Karena media untuk kita ibadah itu ihsan kepada Allah. Seolah-olah benar-benar kita itu menghinakan, menghambakan, berkomunikasi dengan Allah. Coba jenengan renungkan, misalkan kenapa kita harus amin? Setelah surat Al-Fatihah kita membaca doa amin. Yang dalam hadis pun Yahudi itu, Bani Israel itu sangat dengki dan iri terhadap 3 perkara. Di antaranya iri ketika kaum muslimin amin. Sementara kita juga memahami ketika imam kita membaca kadang akhir dari surat Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, dan seterusnya, faghfir lana warhamna anta alal qaumil kafirin, itu kok tidak ada perintah untuk amin? Itu kan bagian dari doa akhir surat Al-Baqarah. Sementara surat Al-Fatihah harus amin. Lah, itu karena di dalam surat Al-Fatihah itu semuanya adalah doa dari ayat yang pertama sampai yang terakhir. Kalau surat Al-Baqarah kan sebagian saja. Sebagian ada kandungan doa akhir dari surat Al-Baqarah itu doa. Nah, begitu. Kalau terus mencoba mentadaburi dan mengunyah-ngunyah apa yang kita baca, nanti akan meresap ke dalam hati. Takarub kita kepada Allah dengan masjid kita, apalagi seorang laki-laki ini akan membantu kokohnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Syekh Utsaimin, para bapak, para ibu, dalam urusan ini ada bahasa yang sangat sederhana, mewakili kondisi kita. Yang beliau ya kesimpulan dari istinbat renungan Al-Quran, beliau mengucapkan begini dalam urusan sholat itu. Qala Syekh Utsaimin, idza ra'aita sholata saqilatan fi qalbika hatta law kanat nafilah fa'lam anna fi qalbika nifaqan wa hadha sya'nul munafiqin alladzina qala Allahu fihim wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Ini. Kalau kamu satu ketika melihat diri kamu dalam hati itu terasa berat sekali, untuk sholat itu kok nggak ringan, nggak ngefek ketenangannya, maka maksud kami program Nabi tadi kan membangun rohaniyah, dibangunkan masjid itu. Hatta sholat sunnah sampai punya pikiran itu nggak wajib saja kok. Jangan kita meremehkan para bapak ini. Kalau kita ada kelonggaran masih diberi kesehatan, walaupun karena Nabi itu kan seringnya Nabi tetap nunggu waktu syuruk itu sering. Nah, itu. Kalau kita tidak udzur yang syar'i ya tetap kita ambil. Meskipun sampai sholat sunnah terasa berat, ketahuilah bahwa di dalam hatimu ada pada hati itu sifat munafik. Karena itu keadaan orang munafik yang Allah informasikan di dalam Al-Quran itu wa idza qamu ila sholati qamu
kusala yuraunan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik itu ketika melaksanakan sholat, wa idza qamu ila sholat kusala, terasa enggak bergetar hatinya ada panggilan azan. Sholat itu enggak merasa murtah, lapang, seolah-olah rakus, nyaman, tapi terasa berat. Ketahuilah hati itu terjangkit ada padanya sifat munafik. Karena Allah begitu. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, salatnya malas-malas, wala yadhkurunallaha illa qalila. Hatinya dipenuhi bukan zikrullah, zikir akhirat. Hatinya dipenuhi pernik-pernik dunia. Hatta di masjid pun pikirannya urusan niaga dan bisnis, usaha-usahanya urusan dunia. Hati-hati. Ini ada pada diri seseorang sifat munafik. Bukan munafik kamu berarti munafik 100%, 24 karat. Ada pada hatinya sifat munafik. Ada pada hatinya sifat munafik. Wa idza ra'aita khifatan mustabshiran. Tapi kalau kamu melihat hati kamu terasa ringan, hati kamu terasa ringan, kemudian ada lapang, ingin tuh, rakus gitu. Ketika melihat Quran tuh pengen baca, walaupun berapa ayat hati seneng. Melaksanakan sholat juga begitu. Ketahuilah itu tanda kuatnya keimanan kamu di dalam hati. Ini indikasi. Nah itulah program yang pertama kali Nabi laksanakan walaupun hanya 4 hari. Assasa Masjid Quba. Membangun masjid itu karena membangun rohaniyah, mental, hati para rakyatnya didahulukan. Nah begini, nah nanti terus di situ dibacakan Al-Quran, ditadaburi, sudah kita memahami ihdinas siratal mustaqim itu siapa, ditafsirkan hudalil muttaqin, jalan orang yang lurus itu Al-Quran, itu dzalikal kitabul la raiba fih. Itu dijawab oleh Allah. Surat Al-Fatihah itu dasar-dasarnya disyarah, dijabarkan di dalam surat-surat setelah surat Al-Fatihah. Nah begitulah cara Rasulullah SAW dalam mengelola sebuah negeri, mengelola sebuah rakyat, dibangun dan dihasung urusan akhirat rakyatnya. Baru nanti kalau urusan akhirat ini sudah mapan, simbol dan pernik dunia itu akan mengikut berbanding dengan ketakwaan para rakyat, ketakwaan para anggota keluarga. Disitulah rezeki nanti akan Allah turunkan. Nah begitu. Ini teori yang kita ambil istinbat dari sejarah, kita hubungkan dengan ayat Al-Quran yang tentunya para bapak, para ibu, dalil sudah nyata, tinggal praktekkan saja di lapangan dalam kehidupan kita. Yang membuat kita repot di dunia itu pengen menyulitkan diri karena diri kita. Kalau hati itu luas dibuat sempit jadi sempit, sempit dibuat luas jadi luas, banyak jadi buat sedikit juga jadi sedikit, sedikit dibuat banyak jadi banyak, itu karena di hati kita, suasana hati kita. Nah hati yang penuh dengan akhirat dan iman, sudah Masya Allah. Presiden itu loh, para punggawa yang pejabat tinggi itu akan merebut, akan membelah dan merebut kebahagiaan hati orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah takwa sifatnya yaitu yang membuat kita ringan, sudah suruk, itu karena wabil akhiratuhum yuqinun. Kita yakin karena ada akhirat, ada maliki yaumiddin, wabil akhiratuhum yuqinun. Sudah disebutkan iman kepada yang gaib, ditambah lagi akhirat. Itulah penggerak roh kita. Masih ada maliki yaumiddin. Kamu berbuat zalim, nanti kita tunggu di akhirat, mubahalah, hitung-hitungannya di akhirat kalau kamu masih berkuasa seperti itu. Gitu. Nah, itulah keimanan para sahabat, karena muamalahnya dengan Al-Quran, masjid dibangunkan, sholatnya bermakna, kehidupannya dilandasi dengan Al-Quran, hingga akhirnya kejayaan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Aku qouli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.